Selain melibatkan beberapa kapal dan helikopter milik TNI Angkatan Laut, negara-negara tetangga juga telah mengirimkan kapal-kapal canggih mereka untuk membantu menemukan kapal selam KRI Nanggala 402. Ada 9 negara yang telah menawarkan bantuan pada pemerintah Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Singapura, Jerman, Perancis, Turki, India, dan Rusia. Juru bicara Pentagon Amerika Serikat menyebut telah berkoordinasi terkait bantuan untuk Indonesia. Pesawat milik Angkatan Laut Amerika Serikat, Poseidon, bahkan telah tiba di Lanut I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Setibanya di Bali, para kru pesawat menjalani pemeriksaan imigrasi dan tes COVID-19. Pesawat Poseidon sering digunakan untuk patroli di sekitar Laut Filipina ataupun perairan Laut Cina Selatan. Pesawat ini mampu mendeteksi hidrokarbon dan diharapkan bisa mempercepat proses pencarian kapal selam KRI Nanggala 402. Sementara dari pemerintah Australia, Menteri Luar Negeri Australia menyatakan bantuan pencarian KRI Nanggala 402 akan difokuskan di sekitar ditemukannya tumpahan minyak. Australia has indicated and has been in contact with Minister Prabowo through Defence Minister Dutton that we will provide any assistance that we can. There's no question that submarine search and rescue is very complex. It is not a submarine that Australia operates. Our submarine class is quite different. But whatever we are able to do, we have undertaken to do. Negara tetangga Malaysia juga mengirimkan kapal penyelamat kapal selam MV Megabakti. Kapal dan personil berangkat pada Kamis kemarin dari Pangkalan Angkatan Laut Teluk Sepanggar di Sabah, Malaysia. Diperkirakan kapal akan tiba pada Minggu 25 April untuk mendukung operasi pencarian. Di tanah air, tim dari Polairut Polda Nusa Tenggara Barat juga menyiagakan 16 penyelam apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Semua personil disiagakan di Pelabuhan Lembar yang berjarak sekitar 150 mil laut dari titik pencarian kapal selam. Sejumlah peralatan selam robotik yang bisa digunakan untuk mengobservasi hingga kedalaman 100 meter akan digunakan selama monitoring yang dilakukan oleh Polairut Polda NTB. Begitu juga dengan anggota tim selam kita, ya tentunya tim selam ini juga ya qualified mereka ya. Namun ini personil-personil kita ini jika dibutuhkan atau nanti suatu saat bila ditemukan kemudian butuh tenaga tambahan penyelam, nanti saya akan lapor Kapolda juga untuk mengirimkan mereka ke sana. Ada berapa banyak tenaga penyelam kita, Dan? Ya, kita satu tim itu sekitar ada 16 orang ya. 16 orang. Ya. Kapal selam KRI Nanggala 402 dari jajaran Armada 2 Surabaya sebelumnya dilaporkan hilang kontak pada Rabu dini hari lalu setelah meminta izin menyelam untuk latihan penembakan senjata strategis di perairan Selat Bali. Setelah diberikan izin, kapal selam yang membawa 53 awak itu hilang kontak dan tidak bisa dihubungi. Tim Liputan, Kompas TV. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan terjadi keretakan besar pada kapal selam KRI Nanggala 402 hingga membuat tenggelam ke kedalaman 850 meter. Keretakan tersebut berpotensi membuat air masuk ke dalam badan kapal selam. Mengingat semakin dalam laut semakin kuat pula tekanannya. Keretakan air masuk kemungkinan ada penyebabnya, tapi ada kemungkinan juga ada bagian kabin yang air tidak bisa masuk. Karena dalam kapal selam kan ada sekatnya. Kalau itu ditutup air tidak bisa masuk. Itu juga ada kemungkinan seperti itu, kata Yudo dalam konferensi persnya Sabtu 24 April 2021. Namun, Yudo mengaku masih ada kemungkinan air yang masuk tidak sampai ke bagian kabin. Sebab bagian dalam kapal selam terdiri dari kompartemen yang disekat atau ditutup dengan pintu putar kedap. Sehingga jika keretakan terjadi pada bagian depan kapal selam dan ABK sempat menutup pintu-pintu penyekat,
maka kemungkinan air tidak masuk jauh ke bagian dalam masih bisa terjadi. Sebelumnya Yudo menduga badan kapal selam KRI Nanggala 402 alami keretakan besar. Keretakan ini kemungkinan terjadi mengingat kedalaman 700 hingga 800 meter di bawah permukaan laut punya tekanan yang kuat.